Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jadi pada pada video video kali kali ini ini kita kita akan akan menjalankan menjalankan lab lab 6.7.8 6.7.8 cross-site cross-site scripting. scripting. Jadi Jadi pada pada praktikum praktikum ini, ini, kita kita akan melakukan pengujian penetration testing terhadap aplikasi aplikasi web web di di DMA DMA untuk untuk menemukan menemukan dan dan mengeksploitasi mengeksploitasi kerentanan kerentanan cross-site cross-site scripting. scripting. Jadi Jadi nanti nanti tugasnya tugasnya akan akan meliputi meliputi eksperimen eksperimen reflected reflected XSS XSS dan dan stored stored XSS XSS pada pada level level keamanan keamanan low, low, medium, medium, dan dan high. high. Tujuannya Tujuannya adalah adalah untuk untuk memahami memahami bagaimana bagaimana input input diproses diproses dan dan difilter difilter di di sisi sisi server server atau atau klien, klien, dan dan bagaimana bagaimana bypass bypass sanitasi sanitasi bisa bisa dilakukan, dilakukan, serta serta dampak dampak yang yang mungkin mungkin ditimbulkan, ditimbulkan, seperti seperti penyebaran penyebaran cookie, cookie, frame frame ke situs situs bahaya. berbahaya. Nah, Nah, langsung langsung aja aja kita kita ke ke langkah-langkahnya. langkah-langkahnya. Yang pertama, Kita kita akan akan melakukan melakukan eksploitasi eksploitasi reflect reflect cross-site cross-site scripting. scripting. Jadi Jadi reflected reflected XSS XSS adalah adalah serangan serangan di di mana mana script script berbahaya berbahaya dipantulkan dipantulkan kembali kembali oleh oleh server server web web ke ke browser browser pengguna. pengguna. Script Script ini ini diaktifkan diaktifkan melalui melalui sebuah sebuah tautan tautan yang yang diklik diklik korban. korban. Nah, Nah, tautan tautan tersebut tersebut akan akan mengirimkan mengirimkan permintaan permintaan ke ke situs situs web web yang yang memiliki memiliki kerentanan kerentanan sehingga sehingga script script berbahaya berbahaya dapat dapat dijalankan. dijalankan. Nah, Nah, di step step pertama pertama kita kita akan akan log log to to div div WA. WA. Jadi Kita kita buka buka di di Kali Kali Linux Linux, ke ke browser. browser. Nah, kita akan ke http 10.6.6.13. Nah, ini adalah website di WA. Nah, kemudian kita login. Nah, di sini saya udah login. Oh, kita coba login dulu. Lalu di sini login. Passwordnya adalah admin dan username admin dan passwordnya adalah password. Kemudian ini adalah halaman tampilan website di WA. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu melakukan eksploitasi store cross site scripting. Jadi, dengan store XSS, kita bisa memasukkan script berbahaya melalui input pengguna, dan kemudian script tersebut disimpan di server target dalam forum pesan, database, log pengunjung, atau kolom komentar. Jadi saat pengguna mengunjungi target, server akan mengekspos pengguna pada kode berbahaya tersebut. Nah, di sini kita pilih ke TVWA Security, kemudian kita allow, lalu submit. Kemudian kita pilih XSS dari menu XSS yang reflected ini. Kemudian di sini kita ketik reflected underscore test di box what's your name. Nah, kita coba ketik ini reflected underscore text test. Kemudian kita submit. Nah, di sini ada output yang menunjukkan bahwa hello reflected underscore text. Kemudian kita close kode dan kembali ke reflected XSS. Oke, bentar. Ini kita ke kemudian di sini kita bisa klik Ctrl U di keyboard untuk melihat kode search dari halaman tersebut. Ctrl U. Nah, ini
adalah kode HTML dari halaman website IPWA. Selanjutnya, kita close the search window, return to reflected SSR. Nah, ini kita close aja. Kita kembali ke sini. Selanjutnya, kita enter the following payload, what's your name box, and click submit. Nah, ini kita masukin ke dalam box what's your name. Ini. Kemudian kita submit. Nah, outputnya adalah halaman website menampilkan bahwa you are hacked. Nah, kemudian select and copy the URL for the form. Open in the browser. Ini kita submit. Kemudian ini kita copy. Kita buka di new browser. Kemudian di part ketiga kita akan melakukan eksploitasi reflected versi medium. Jadi di sini kita akan ubah IPWA security-nya menjadi medium. Kemudian setelah itu kita ulangi langkah yang tadi ke payload yang sama. Nah, kita lihat apakah di sini masih muncul alert atau notifikasi atau flow payload yang berbeda. Kita coba jalankan di bagian terus kita submit. Hasilnya menunjukkan you are hacked. Nah, kemudian di sini kita bisa klik view source button on the bottom right. View source. Oke, kemudian kita tandain bagian dengan request kayak ini. Kemudian kita close source window, close, kemudian return to the following payload. Nah, ini kita jalankan lagi. Nah, hasilnya itu mengarahkan ke website you are hacked ini. Nah, kemudian di step 4 kita akan mengubah eksploitasi reflected ke high security level. Jadi caranya sama seperti tadi, kita ke IPWA security, kemudian kita ubah menjadi high, lalu submit. Selanjutnya kita klik lagi FSS reflected.
lalu masukkan script ini ke dalam box dan klik sort. Hanya muncul output hello. Nah, selanjutnya kita klik the view source ini. Kemudian kita lihat di bagian script name sama dengan click request. Yang ini ya. In this code, the developer used a regular expression to request any from the script, no matter what case of the character is used within the code. Selanjutnya kita coba jalanin ini di box what's your name lagi. Kita close, jalanin. Nah, hasilnya dia tetap di link yang sama, di website yang sama, tapi ada pemberitahuan bahwa you are here. Kemudian kita lanjut ke part kedua, yaitu mengeksploitasi store source side scripting. Jadi store SSS merupakan serangan di mana script berbahaya disimpan di server target, misalnya di forum, database, kolom komentar. Nah, setiap kali pengguna mengakses halaman itu, script akan dijalankan. Langsung aja di step pertama, kita akan atur security level ke low. Security levelnya kita atur ke low, kemudian kita submit. Lalu kita pilih SSS store in the yang ini. Nah, you are here. Jadi tanpa kita menginputkan apapun, itu langsung mengarahkan ke halaman website you are here. Nah, di sini kita inputkan namanya SSS test 1 di field name, kemudian di message-nya kita ketik store SSS test. Selanjutnya kita klik sign dashboard. Ini muncul. Kemudian kita bisa klik Ctrl U di keyboard untuk lihat pixel code. Ctrl U. Kemudian kita cari tes 1 di dalam halaman HTML dengan menggunakan Ctrl F. Kemudian kita close the source window. Lalu kita enter tes 1 di name-nya dan script URL di bagian message. Lalu kita klik sign dashboard. Nah, dia nggak muncul message URL. Nah, kita refresh.
sebelum proses ke step selanjutnya, clear the XPS payload from the page. Klik setup or reset DB. Setup or reset DB. Lalu quit or reset DB. Selanjutnya kita akan melakukan eksploitasi store ke medium level. Jadi kita atur security levelnya ke medium. Lalu kita ulangin payload yang sama, yaitu kita ketik SSS1 di field name dan message-nya adalah store SSS test di field message. Kemudian kita klik sign guestbook. Muncul. Selanjutnya kita control U on the keyboard to view the page source. Control U. Nah ini ya, muncul di dalam halaman HTML. Kemudian kita jalankan lagi tes 1 di field name, di kolom name, dan message-nya adalah script ini. Kita masukkan ini di kolom message. Kemudian sign guestbook ini masuk. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian terdekat. Pick the view source. Kemudian you will see two blocks of code with word sanitize. Two blocks. The second block of code under the placement input. The placement input ini berarti. Close the source code window. Lalu, before entering any payload into the name field, the next selector blank register of the character. Right click in the name field. Kita klik kanan di name field. Kemudian pilih inspect. Point and double click next link. Next link. Link yang mana next link? Ini next link. Kemudian kita change dari 10 ke 100. Ini jadi 100. Kemudian kita please enter on the keyboard to apply the change. Kita enter. Kemudian close the web developer tools window. Kita close.
Selanjutnya kita klik ini, kita jalankan di kolom nama, kemudian di message kita bisa ketik apapun teks yang kita mau, kemudian kita klik sign guestbook. Di sini saya masukin pesannya adalah hello. Kemudian kita klik sign guestbook. Nah, di sini muncul pop-up bahwa you are hooked karena dari namanya tadi. Before proceeding, the next step, split the XSS payload. Oke, kita hapus lagi. Di setup or reset DB, lalu create or reset database. Kemudian ke step 3, kita akan atur eksploitasi store ke high security level. Sama seperti sebelumnya, kita ke DVWA security, lalu ubah dari medium ke high, lalu submit. Kemudian kita pilih XSS stored in the left menu-nya ini. Nah, selanjutnya kita ketik T1 di field name, lalu di bagian message-nya kita ketik stored XSS test. Lalu kita pilih sign guestbook. Oke. Selanjutnya kita Ctrl U on the keyboard to view the page source code. Kita klik Ctrl U. Nah, ini adalah source code dari halaman yang tadi. Kemudian kita Ctrl F untuk search for the test and XSS string. Nah, kita cari di Ctrl F test. Kayak ini ya, udah ada. Kemudian kita close the page shortcut tab. Selanjutnya kita akan enter test 1 di field name. Kemudian message-nya adalah ini, kita copy di bagian field message. Lalu sign guestbook. Nah, tidak ada pop-up apapun. Refreshing the page will not cause the alert pop-up box to appear. Kita coba sistem. Nah, sini cuma tulis ini aja. Kemudian klik the view source button and review the PHP source investigate. You will see the two blocks of code. As before the medium security, the first block code under sanitize message input contains two PHP function for performing input sanitation. The strip text function remove all HTML text from the message field before storing them in the database. Jadi kita akan melihat di bagian source view source code sini. Nah, di first block, di blok pertama dari kode sanitize message input, nah ini contains two PHP function perform input sanitation. Nah, strip text ini fungsinya untuk menghapus semua HTML text dari field kolom pesan sebelum menyimpan mereka di dalam database. The second block of code under sanitize name input, nah yang ini itu performing sanitation of name field, itu menampilkan sanitation dari kolom nama. Kemudian before entering the name field, it will be necessary to change.
Nah, with the max length resistance change, the XSS payload can now be entered the name field. Hampir habis. Nah, kemudian kita kembali ke page sebelumnya. Nah, sini kita isi di bagian kolom nama. Lalu message-nya adalah kita bisa ketik apapun yang kita mau. Nah, di sini saya ketiknya hello lagi atau hi. Lalu sign guestbook. Nah, dia hanya menampilkan name, message-nya hi. Jadi name-nya tidak ditampilkan. Karena di sini atas playload stored in the guestbook. Nah, di sini pop-up confirm kamu bisa exploit the .xss at high security level. Before proceeding in the next step, click set up or reset DB. Mari kita set or reset DB database. Selanjutnya kita pilih DVWA security-nya ke close lagi. Kemudian kita klik submit. Lalu kita klik di kolom nama di XSS store. Lalu and kita jalankan Facebook. Message cannot be di sini tidak menunjukkan apapun. The hacker website should now be displayed under the information message. Kemudian kita reset lagi. Nah, lalu di step 5 kita akan cookie stealing exploit atau mencoba payload untuk mencuri cookie. Jadi saat DVWA security kita low, kemudian kita ke XSS store. Nah, di sini kita importkan di kolom nama dan message. Nama dan di message, kemudian sign guestbook. Dia tidak menghasilkan apapun. Coba kita Oke, kita jalanin lagi. Sign guestbook. Nah, ini kita klik OK. Nah, jadi sampai di sini kita udah belajar mengenai refleks XSS pada keamanan low, medium, dan high, dan juga di stored XSS. Nah, jadi di sini artinya dapat kita lihat bahwa pada level low, aplikasi hampir tidak memiliki mekanisme keamanan, sehingga payload XSS itu
sederhana dapat langsung dieksekusi. Pada level medium, terdapat filter atau validasi dasar, namun masih bisa dilewati dengan variabel atau variasi payload tertentu. Kemudian, pada level high, aplikasi memiliki pelindungan yang lebih ketat, namun tetap berpotensi dieksploitasi jika hacker menemukan cara bypass filter. Nah, dengan demikian, semakin tinggi keamanan di PWA, maka semakin sulit serangan dilakukan. Tetapi, jika filter tidak dirancang dengan benar, kerentanan XSS tetap dapat dieksploitasi. Baiklah, begitu penjelasan dari lab 678 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.